Semoga majelis hakim yang mulia diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan keadilan dan melenyapkan kezaliman. Sudah jelas bahwa dia sangat emosional saat itu. Apa yang ditampilkan oleh Nikita di persidangan itu adalah salah satu bentuk venting out ya istilahnya ya, luapan emosi yang sudah dia tahan semenjak lama. Nikita Mirzani nampaknya sudah tidak mampu lagi untuk menahan rasa kecewa. Buktinya, dalam agenda lanjutan sidang perkara pidananya dengan Reza, tangis ibu 3 anak itu pecah seketika. Seperti diketahui, sidang yang diselenggarakan pada tanggal 1 Juli 2025 kemarin beragendakan pembacaan eksepsi alias nota keberatan dari pihak Nikita selaku terdakwa. Dan pada saat itulah, Nikita yang habis dikoyak perasaan gundah gulana, lantas menumpahkan seluruh emosinya di hadapan majelis hakim. Kenyataan di mana Nikita tak mampu lagi menahan air mata, sontak menuai sorotan dari jagat maya. Lantas, seperti apakah pakar ekspresi menyikapi tangisan Nikita? Benarkah di balik air mata Nikita yang jatuh menyimpan arti cukup besar? Semoga majelis hakim yang mulia diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan keadilan dan melenyapkan kezaliman. Buat saya apa yang ditampilkan oleh Nikita di persidangan itu adalah salah satu bentuk venting out ya istilahnya ya, luapan emosi yang sudah dia tahan semenjak lama. Kalau kita perhatikan sebetulnya, kalau kita tarik mundurnya agak jauh, dari ketika dia datang ke kejaksaan masih baik-baik aja, keluar dari kejaksaan dia sudah menampilkan wajah yang tegang gitu, nggak ada takut tapi tegang, cenderung marah malahan, agak berkurang ketika masuk ke dalam rutan, kemudian di persidangan sebelumnya dia naik lagi moodnya, dan ketika mendengarkan dakwaan dia kemudian jatuh lagi moodnya, dan itu sangat jelas. Jadi akumulasi dari itu semua yang menurut saya membuat dia kemudian jadi menangis, dan karena dia terbiasa ekspresif untuk semua berbagai macam katakanlah cara dia menyampaikan perasaan, pikiran, pernyataan dia memang cara ekspresif, itu buat saya bukan jadi hal yang aneh untuk dia kemudian menangis dan kemudian menampilkan ekspresinya. Sangat jelas sekali bahwa itu ada luapan dari akumulasi, bukan cuma saat itu doang. Sudah jelas bahwa dia sangat emosional saat itu. Jadi kalau menurut saya, sekali lagi, ini bukan cuma kejadian sekali ini terus dia boom meletus gitu, enggak, tetapi gabungan dari berbagai macam kemarahan, rasa sakit, rasa sedih, segala macam yang campuran ini meledaknya saat persidangan kemarin. Air mata yang jatuh membasahi pipi kini bak menjadi sebuah bukti dari dahsyatnya gejolak emosi di dalam hati Nikita selama berjibaku dengan hukum. Dan pastinya, hal itu memancing rasa iba dan simpati dari masyarakat yang menyaksikan. Namun miris, segelintir pihak justru menyikapinya dengan kurang baik. Ya, belakangan muncul pula dugaan bahwa tetesan air mata Nikita bukanlah bentuk kekecewaannya, melainkan upaya untuk mencari simpati belaka. Lantas, seperti apakah pakar ekspresi Kirdi Putra menyikapi tudingan tersebut? Perlu kita lihat dulu nih ya, bahwa apakah Nikita, Nikmir itu menggunakan teriakannya, tangisannya, suara kerasnya, bentakan seperti itu untuk menarik simpati? Jawabannya ya. Ya, kalau tanda garis bawain dulu, jawabannya ya. Tetapi menarik simpati ini adalah bagian dari cara dia untuk menyampaikan apa yang dia maksud. Dan buat saya nggak ada salahnya. Kayak ada orang gitu ya, yang memang bersalah misalnya. Dalam sebuah kasus ada orang bersalah.
dan dia mencari simpati dengan playing victim misalnya, kan juga nyari simpati sebetulnya. Ini adalah cara Nikita di dalam menyampaikan atau cara dia berkomunikasi dengan orang dengan cara ekspresif. Salah satunya dalam hal ini adalah menangis. Kan lain waktu dia teriak, dan waktu lagi dia memaki-maki, kan gitu. Ya. Jadi ini cuma cara dia. Majelis Hakim yang mulia, hadirin yang saya cintai, kriminal. Biasakan untuk netizen untuk tidak menjustifikasi baik Nikmir maupun lawannya, ya siapa yang benar salah hanya gara-gara simpati, tetapi benar-benar dilihat apa yang sebenarnya terjadi dan dibaca gitu loh. Bukan cuma katanya denger dari video-video, enggak. Cari tahu benar-benar kronologi kasusnya gimana, seperti apa, sampai Nikmir bilang bahwa ya BPOM dibubarkan aja, nggak ada gunanya. Bisa jadi itu mengandung sebuah kata-kata yang mungkin keluar dari sebuah kekesalan seorang warga negara yang melihat bahwa kok ini kan anak kerja BPOM, kok nggak dikerjain sama dia. Bisa jadi di sudut pandangnya dia seperti itu. Dan buat saya sah-sah saja seorang Nikmir ngomong kayak gitu. Tinggal pertanyaannya, benarkah memang BPOM misalnya atau aparat penegak hukum misalnya sudah menjalankan prosedurnya, protapnya, tugas dan kewajibannya dengan benar? Sementara itu, persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin juga ramai disorot masyarakat lantaran adanya pesan haru dari Nikita Mirzani untuk ketiga buah hati tercinta. Ya, di dalam nota keberatan Nikita yang berjumlah 18 halaman, terselip sebuah pesan haru soal betapa ia merindukan anak-anaknya selama terkurung di balik jeruji besi. Dan tak kalah mengharukannya lagi, Nikita tampak terbata-bata ketika membacakannya. Tangis air mata yang tadinya mengalir secara perlahan, tiba-tiba saja turun dengan deras sampai membuat Nikita menangis sesenggukan. Lantas, seperti apakah pakar ekspresi menanggapi tangisan Nikita? Ketika Nikmir ditanya soal ketemu sama anaknya, Lolis segala macam itu, soal teman media, dan kemudian dia menjawab, kelihatan banget bahwa kemudian hidungnya memerah, bibirnya bergetar merapat gitu. Itu adalah bentuk dia memang tiba-tiba langsung teringat pada kondisi anaknya, kondisi dia dengan anaknya. Yang buat saya itu adalah wajar dan lumrah sebagai seorang ibu yang dipisahkan oleh jarak gitu ya, untuk anaknya, dengan anaknya. Jadi ya ini masih hal yang wajar, ekspresi yang wajar terhadap seorang ibu pada anaknya. Saya tidak melihat ekspresi menyesal ya, tetapi saya melihat ekspresi bahwa dia memang sedih ketika teringat anaknya, dan itu menaik intensitasnya, kelihatan banget hidungnya memerah, bibirnya tadinya tarikan ke arah atas kemudian jadi tegang ke arah datar seperti itu kelihatan. Eksepsi ini dikhususkan untuk ketiga anak saya. Yang bernama Laura Rizani Mawardi, Askara Kila Mawardi, dan Arkana Mawardi. Jadi terhadap itu saya pikir adalah itu hal yang sangat wajar ya, dan kita juga ikut prihatin ya. Jadi ini kan soal kemanusiaan. Siapapun yang di dalam posisi terdakwa Nikita Mirzani dalam posisi pesakitan ya, dalam kursi terdakwa, siapapun itu nanti akan bersikap seperti itu. Ya, jadi kita pikir itu bukan hal yang aneh gitu, tapi itu hal yang wajar. Siapapun akan melakukan seperti itu. Di lain sisi, isi surat eksepsi alias nota keberatan Nikita pun tak kalah menejutkan dari tangisannya. Ya, melalui nota keberatan setebal 18 halaman itu, Nikita menolak secara tegas dakwaan dari jaksa penuntut umum.
Tak segan-segan, ia bahkan merasa telah dizolimi dengan dakwaan itu. Pasalnya, Mikita merasa bila apa yang dituturkan JPU berbeda jauh dengan kebenaran sesungguhnya. Apalagi, biaya kerugian sebesar 4 miliar yang diklaim pihak Reza, menurut Mikita adalah kesepakatan bisnis yang sah. Dan tak kalah mengejutkannya lagi, Mikita pun meminta orang nomor 1 Indonesia untuk membubarkan Badan POM. Lantas, seperti apakah penjelasan dari pihak kuasa hukum? Surat dakwaan tidak cermat, tidak lengkap, tidak jelas. Menurut eksepsi kami adalah perusahaan PT Gladfix seperti itu. Jadi bukan dokter RG. Itulah yang kita sampaikan di dalam eksepsi dan dibacakan secara bergantian sama teman-teman, sehingga kami mengajukan gugatan bahwa terjadi error in subjecto, bahwa yang harusnya yang menjadi korban itu bukan pribadi manusia, tapi adalah badan hukum perseroan. Dari beberapa poin eksepsi ya, yang kami sampaikan tadi itu sebenarnya ada kurang lebih 11 poin. Ya. Tapi yang paling penting dalam eksepsi itu adalah adanya korban. Korban ini yang tidak sesuai dengan hukum. Jadi dalam dakwaan jaksa gitu ya, jaksa menyimpulkan dokter RG ini adalah sebagai korban. Tapi berdasarkan dokumen yang kami peroleh gitu ya, itu terdapat fakta hukum bahwa dokter RG ini adalah bukan korban dalam perkara ini. Nah, artinya apa? Dalam hal tidak ada korban atau korban yang sebenarnya tidak melaporkan, maka berdasarkan pasal 369 ayat 2 perkara ini tidak bisa dilanjutkan. Karena apa? Di situ ditegaskan bahwa terhadap perbuatan ini harus ada laporan atau pengaduan dari pihak korban yang sebenarnya. Nah, itu poin-poin pentingnya. Saya minta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Negara Kesatuan Republik Indonesia agar membubarkan saja BPOM dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dari negara kita ini, karena cuma diam saja. Ya, itu kalau memang tidak bisa melakukan sesuatu untuk kepentingan rakyat, jika memang tidak mampu melindungi rakyat, yang ngapain juga ada sebuah institusi atau lembaga. Sebetulnya itu adalah sebuah sindiran kepada institusi tersebut. Kalau Anda tidak mampu memberikan perlindungan kepada rakyat, ya buat apa juga ada di Republik ini, kan gitu. Saya yakin bisa, karena itu adalah bentuk sindiran yang dilakukan, dan segera lakukan pembenahan. Skincare yang bermasalah, segera kalau memang ada masalah silakan Anda lakukan penangkapan atau apapun juga yang bisa Anda lakukan. Ya. Tegas, pihak Mikita membantah isi dakwaan lewat eksepsi yang mereka bacakan kemarin. Dan kini, isi dari eksepsi pun telah sampai ke telinga Julianus Paulus Sembiring selaku kuasa hukum Dr. Reza. Namun menariknya, ketika dimintai tanggapan, Julianus justru memberikan komentar mencolok. Ya, alih-alih membantah semua isi eksepsi Mikita, Julianus justru mengaku setuju dengan 2 poin yang tertera dalam eksepsi Mikita. Poin pertama adalah pengakuan Nikita yang merasa dimintai pertanggungjawaban atas tindakan orang lain. Dan yang kedua adalah masukan Nikita terhadap Badan POM. Lantas, mengapa Julianus kini menyetujui 2 poin tersebut? Langsung saya berkomunikasi dengan klien kami, Dr. Reza Gladys, dan saya sampaikan tentang peristiwa-peristiwa tersebut, dan beliau juga melihat ya secara live, karena beliau tadi kan hadir di sana untuk menunggu terlaksananya sidang mediasi ya, tapi karena sudah terlampau lama dan diputuskan untuk tidak bisanya terdakwa Nikita Mirzani menghadiri sidang mediasi, maka kemudian klien kami itu pulang ya. Dan tadi kami sempat berkomunikasi, beliau juga sependapat dengan saya ya. Artinya
dari awal kan kami sampaikan tidak ada niat dendam apapun lagi di klien kami terhadap terdakwa Nikita Mirzani. Dan beliau menyampaikan dan mendukung terhadap apa yang disampaikan 2 poin itu. Ya, bahwa ya sebenarnya Nikita Mirzani ini kan bukan sebagai penanggung jawab utama. Benar yang dikatakan itu. Bahwa adanya perbuatan-perbuatan orang lain di dalam dakwaan tersebut. Dan kemudian klien kami Dr. Reza menyampaikan bahwa benar Badan POM itu harus bertanggung jawab, ya. Kenapa? Karena terhadap pembiaran-pembiaran seperti ini, ya kan terjadi peristiwa-peristiwa hukum sehingga menyeret terdakwa Nikita Mirzani dalam kursi persakitan. Ya, jadi tentang 2 poin ini klien kami Dr. Reza menyampaikan mendukung ya apa yang disampaikan oleh terdakwa Nikita Mirzani. Tak sampai di situ saja rupanya, sederet kejutan yang meramaikan sidang lanjutan perkara Nikita melawan Reza yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 Juli 2025 kemarin. Dan menariknya, kejutan pun datang dari luar ruang persidangan, di mana puluhan warga yang diduga merupakan barisan pendukung Nikita tertangkap kamera melakukan aksi demonstrasi. Ya, mereka hadir dengan atribut lengkap dan meminta satu hal, yaitu membebaskan Nikita Mirzani. Lantas, seperti apakah suasana aksi demo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin? Penegakan hukum yang terjadi bangsa ini, kawan-kawanku. Maka saya berharap kepada JPU untuk kemudian lebih tegar untuk kemudian menyampaikan bahwa persoalan yang lagi-lagi hari ini dialami oleh saudari NN harus benar-benar terbuka, kawan-kawanku. Karena kenapa? Karena saudara ataupun saudari NN itu Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.